Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan ini. Ya, semoga Anda dalam keadaan baik-baik ya, dimanapun Anda berada. Nah, kita kali ini akan membahas tentang konsep dasar dan hubungan primal dual dan program linear. Ya, metode primal dual itu ada tipe program linear yang merupakan fungsi tujuan untuk meminimasi. Terus juga ada fungsi pembatas ya, dan semuanya dilambangkan atau bertanda lebih besar sama dengan. Primal program asal adalah fungsi tujuan minimasi dengan fungsi pembatas lebih besar, sedangkan dual merupakan program pasangannya dengan fungsi tujuan maksimasi dengan fungsi pembatas lebih kecil sama dengan ya. Nah, metode primal dual ini dapat diselesaikan dengan simplex sederhana dari program dualnya, ya, sehingga kemudian akan diperoleh nilai bayangannya atau shadow price dari program dual yang merupakan jawaban dari program asalnya atau program primal tadi. Pada program dual, variabelnya menggunakan nama lain yang disimbolkan dengan huruf W, ya. Bagaimana perubahan dari primal menjadi dual? Itu dapat Anda lihat ya di dalam dokumen yang saya berikan kepada Anda ya. Bagaimana persamaan primal ya dengan tiga pembatas ya dirubah menjadi dual atau dilambangkan dengan Z juga dan fungsi pembatasnya ya. Nah, Anda bisa juga melihat bagaimana contoh-contoh dari primal itu berubah menjadi program dual ya. Bagaimana Anda siapkan variabelnya ya. Anda siapkan program barunya atau dualnya dengan 3 variabel dan 2 pembatas diselesaikan dengan metode simplex itu dicantumkan di dalam dokumen saya ya. Bagaimana penyelesaian contoh melalui program linear ya sehingga menjadi bentuk baku ya. Anda bisa membuat tabel untuk sebagai iterasi pertama ya sesuai yang saya gambarkan di dalam dokumen, bagaimana iterasi keduanya sehingga mendapatkan shadow price pada iterasi ketiga ya. Lalu Anda buat penyelesaian grafiknya dengan menggunakan pembatas-pembatas ya, pembatas. Di sini ada pembatas 1, pembatas 2 dan pembatas 3. Nah, terus lalu Anda gunakan mengintegrasikan pembatas 1 dan 2, pembatas 1 dan 3, pembatas 2 dan 3 sehingga Anda bisa mendapat titik-titik perpotongan ya dari setiap pembatas tadi ya. Lalu Anda bisa hubungkan keempat ya, 1 2 3 4 masing-masing dari titik pembatas tadi ya ke dalam grafik ya. Nah, contoh lainnya adalah primal problem menjadi dual problem ya, itu bisa dilakukan juga ya di dalam contoh yang saya berikan. Bagaimana penyelesaian mengenai dual simplex juga digambarkan di sana ya. Selanjutnya ya Anda tentukan rasio dari primal dual untuk mendapatkan variabel masukan dengan memilih nilai rasio ya. Bagaimana penyelesaian dari dual simplex tersebut ya. Contoh soal ya Anda bisa lihat untuk mempermudah Anda ya memahami konsep ini ya. Lihat tabel dari primal 2 dari masing-masing contoh juga saya lampirkan di sini untuk mempermudah ya. Analisa sensitivitas itu juga dibahas di sini ya, di bagaimana bagaimana sebuah perubahan itu mempengaruhi sensitif terhadap suatu aktivitas ya. Misalnya harga sebuah barang meningkat, bagaimana sensitifnya barang tersebut. Misalnya bahan baku ya meningkat, harga produk A meningkat 20% ya. Apakah konsumennya akan menurunkan permintaan terhadap barang itu ya, seberapa tinggikah penurunannya itu digunakan analisa sensitivitas ini ya. Dan juga ada konsep ekonomi tapi nggak dibahas di statistik yaitu elastisitas ya. Jangan lupa Anda kerjakan tugas untuk menyelesaikan program ini dengan baik ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam pertemuan ini bisa bermanfaat ya. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua ya.